Orang dulu menertawakan Bima karena hidup miskin, memakai baju lusuh, dan bekerja serabutan demi membantu ibunya. Bahkan perempuan yang ia cintai memilih pria kaya di depan matanya sendiri. Tapi tidak ada yang tahu, penghinaan itu justru menjadi api yang membakar tekadnya. Bertahun-tahun kemudian, saat semua orang yang dulu merendahkannya mulai kehilangan segalanya, Bima kembali dengan kesuksesan yang membuat seluruh kota tercengang. Bima sudah terbiasa bangun sebelum matahari muncul. Jam 4 pagi, ia membantu ibunya menggoreng bakwan dan pisang goreng di dapur kecil berdinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Asap minyak memenuhi ruangan sempit itu. "Kamu tidur lagi saja, Nak," ucap ibunya pelan sambil membalik gorengan. Bima menggeleng sambil tersenyum kecil. "Kalau aku tidur terus, nanti ibu capek sendiri." Rumah mereka berada di pinggir rel kereta. Setiap kali kereta lewat, rumah kecil itu bergetar keras, seperti hampir roboh. Namun bagi Bima, itu sudah menjadi bagian hidup yang tak pernah bisa dipisahkan. Setelah membantu ibunya, ia berangkat sekolah menggunakan sepeda tua berkarat. Seragamnya mulai pudar. Sepatunya hampir sobek di bagian depan. Di sekolah, beberapa siswa mulai menertawakannya. "Lihat, si anak gorengan datang," ejek Reno sambil tertawa keras. Teman-temannya ikut tertawa. Bima hanya bisa diam. Ia menunduk dan berjalan menuju kelas tanpa membalas sedikit pun. Namun di dalam hatinya ada rasa panas yang semakin tumbuh setiap hari. Ia lelah dipandang rendah. Ia lelah dianggap tidak punya masa depan. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dari dirinya adalah mimpi. Bima percaya suatu hari hidupnya akan berubah. Dan saat hari itu datang, ia ingin semua orang yang pernah menghina dirinya menyesal. Hari itu, sekolah mengadakan pengumpulan uang study tour. Semua siswa terlihat antusias membicarakan perjalanan keluar kota. "Kalian wajib bayar minggu ini," kata wali kelas. Bima langsung terdiam. Biaya study tour itu terlalu mahal untuk keluarganya. Saat jam istirahat, Reno kembali mendekatinya bersama beberapa teman. "Kamu ikut nggak, Bima?" tanyanya sambil menyeringai. Bima hanya diam. Iya lupa. Jangankan study tour, buat makan aja susah ya." Mereka tertawa keras. Suasana kantin menjadi hening sesaat. Banyak siswa melihat ke arah Bima, termasuk Nisa, gadis yang diam-diam ia sukai sejak lama. Bima berharap Nisa membela dirinya, namun gadis itu hanya menunduk diam. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Reno semakin menjadi-jadi. "Orang miskin kayak kamu mah mending kerja aja daripada sekolah." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Untuk pertama kalinya, Bima mengepalkan tangannya sangat kuat. Namun ia tetap menahan diri. Karena ia sadar, orang miskin seperti dirinya bahkan tidak punya hak untuk marah. Malam itu hujan turun, sangat deras. Atap rumah bocor. Di beberapa bagian, ember dan baskom diletakkan di lantai untuk menampung air hujan. Bima baru pulang bekerja membantu bongkar barang di pasar. Tubuhnya lelah, namun langkahnya terhenti saat melihat ibunya duduk sendirian sambil menangis kecil di dapur. "Ibu kenapa?" Ibunya buru-buru menghapus air mata. "Tidak apa-apa." Namun Bima melihat surat tagihan listrik di atas meja. Mereka terlambat membayar 2 bulan. Bima terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Ia merasa gagal sebagai anak laki-laki. Malam itu, saat ibunya tertidur, Bima duduk sendiri di depan rumah, memandangi rel kereta yang gelap. Kereta malam melintas dengan suara gemuruh keras. Dan di tengah suara itu, Bima membuat janji pada dirinya sendiri. "Aku akan mengubah hidup ini. Aku akan bikin ibu bahagia. Aku akan bikin semua orang yang menghina kita menyesal." Untuk pertama kalinya, api besar mulai tumbuh di dalam dirinya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Bima membantu seorang pria tua yang motornya mogok di pinggir jalan. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, namun terlihat berwibawa. "Kamu ngerti mesin?" tanyanya. "Sedikit, Pak." Bima mencoba memperbaiki motor itu selama hampir 30 menit. Dan akhirnya, berhasil. Pria tua itu tersenyum puas.
Kamu anak yang rajin. Bima hanya tersenyum kecil. Saat berbincang, pria itu tahu bahwa Bima hidup susah, namun tetap ingin sekolah dan bekerja. Tatapan pria tua itu berubah, seolah melihat sesuatu dalam diri Bima. Kalau kamu mau kerja sambilan, setelah sekolah, datang ke bengkel saya besok. Bima terkejut. Serius, Pak? Pria itu mengangguk sambil memberikan kartu kecil. Nama di kartu itu tertulis Hendra Wijaya, pemilik Wijaya Motor Group. Bima tidak tahu, pertemuan kecil di pinggir jalan itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Hari pertama bekerja di bengkel, tangan Bima penuh oli hitam. Ia membersihkan lantai, mengangkat ban, dan membantu mekanik lain tanpa mengeluh sedikit pun. Beberapa pekerja memandang rendah dirinya. Anak sekolah begini paling cuma tahan 2 hari, bisik salah satu mekanik. Namun, Bima tetap bekerja keras. Hendra diam-diam memperhatikan semuanya dari ruang kantor. Ia melihat sesuatu yang berbeda dari anak itu. Bukan hanya kerja keras, tetapi rasa lapar untuk mengubah hidup. Malam harinya, setelah bengkel tutup, Hendra memanggil Bima. Kamu tahu kenapa orang tetap miskin? Bima menggeleng, karena mereka menyerah sebelum berhasil. Kalimat itu tertanam sangat dalam di hati Bima. Saat pulang malam menggunakan sepeda tuanya, wajahnya dipenuhi keringat dan debu. Namun untuk pertama kalinya, ia tersenyum penuh harapan, karena akhirnya ia merasa sedang berjalan menuju masa depan yang selama ini hanya berani ia impikan. Hari-hari Bima kini berubah total. Pagi sekolah, sore bekerja di bengkel, malam membantu ibunya berjualan gorengan. Tubuhnya sering kelelahan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Di bengkel, Bima mulai belajar banyak hal, bukan hanya soal mesin motor, tetapi juga cara melayani pelanggan, menghitung keuntungan, hingga memahami bagaimana bisnis berjalan. Pak Hendra sering memperhatikannya diam-diam. Suatu malam setelah bengkel sepi, Pak Hendra melemparkan sebuah buku tebal ke meja. Baca itu. Bima melihat judulnya, Dasar-dasar Bisnis dan Keuangan. Bima terkejut. Saya belum pernah baca buku beginian, Pak. Pak Hendra tersenyum tipis. Kalau kamu ingin hidup berubah, otakmu juga harus berubah. Kalimat itu terus terngiang di kepala Bima. Sejak malam itu, setiap pulang kerja, ia mulai membaca buku hingga larut malam, ditemani lampu redup dan suara kereta yang melintas. Ia mulai memahami satu hal penting. Orang kaya bukan hanya bekerja keras, mereka berpikir berbeda, dan Bima mulai belajar menjadi orang yang berbeda. Suatu pagi, ibunya jatuh sakit. Batuknya semakin parah, tubuhnya lemah, hingga sulit berdiri untuk berjualan. Bima panik. Ia membawa ibunya ke klinik kecil menggunakan sepeda tua. Dokter mengatakan ibunya kelelahan dan harus banyak istirahat. Namun masalah terbesar adalah biaya obat. Bima menghitung uang di sakunya berkali-kali. Tetap tidak cukup. Malam itu, ia duduk termenung di bengkel setelah semua pekerja pulang. Pak Hendra datang menghampirinya. Kamu kenapa? Awalnya, Bima menolak bercerita, namun akhirnya air matanya jatuh juga. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Bima menangis di depan seseorang. Pak Hendra diam mendengarkan semuanya. Tanpa banyak bicara, pria tua itu mengambil amplop dari sakunya. Pakai ini buat ibumu. Bima langsung menggeleng panik. Saya nggak bisa nerima, Pak. Kamu bisa balas nanti kalau sudah sukses. Kalimat sederhana itu membuat dada Bima sesak. Ia sadar, di tengah dunia yang sering menghina dirinya, masih ada orang yang percaya padanya, dan kepercayaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan acara pentas seni besar. Semua siswa memakai pakaian bagus. Bima datang dengan kemeja lama yang sudah pudar warnanya. Saat memasuki aula sekolah, Reno langsung tertawa keras. Lihat, bajunya kayak bapak-bapak pasar. Teman-temannya ikut tertawa. Bima mencoba mengabaikannya. Namun penghinaan itu semakin menjadi
ketika Reno sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Bima di depan banyak orang. Ups, maaf, nggak sengaja. Padahal jelas, itu disengaja. Suasana mendadak hening. Bima menahan napas, tangannya mengepal sangat kuat sampai bergetar. Dan di tengah kerumunan itu, Nisa akhirnya bicara. Udah, Reno, keterlaluan kamu. Namun Reno malah tersenyum sinis. Kamu belanja, dia itu miskin, Nis. Kalimat itu menusuk harga diri Bima sangat dalam. Ia pergi dari aula tanpa berkata apapun. Malam itu, ia berdiri sendirian di jembatan dekat rel kereta sambil memandang lampu kota dari kejauhan. Matanya memerah. Bukan karena sedih, tetapi karena dendam dan tekad mulai bercampur menjadi satu. Aku akan sukses, dan saat hari itu datang, aku nggak akan diinjak siapapun lagi. Suatu sore, salah satu mekanik bengkel tidak masuk kerja. Bengkel sangat ramai. Pak Hendra mulai kewalahan. Tanpa disuruh, Bima membantu memperbaiki motor pelanggan. Tangannya bergerak cepat dan teliti. Beberapa pelanggan bahkan kagum melihat anak sekolah bekerja seperti mekanik profesional. Pak Hendra memperhatikan semuanya. Setelah bengkel tutup, ia memanggil Bima ke kantor. Kamu mau belajar bisnis lebih serius? Jantung Bima langsung berdegup kencang. Tentu, Pak. Pak Hendra membuka laci, lalu mengeluarkan beberapa buku catatan keuangan bengkel. Mulai besok, kamu bantu saya urus pemasukan dan stok barang. Bima terdiam. Ia tidak menyangka akan diberi kepercayaan sebesar itu. Kenapa pilih saya, Pak? Pak Hendra menatapnya dalam. Karena saya pernah miskin seperti kamu. Kalimat itu membuat Bima terpaku. Untuk pertama kalinya, ia melihat masa depan di depan matanya sendiri. Bima mulai belajar mengatur stok, menghitung keuntungan, hingga memahami cara menarik pelanggan. Ia bekerja lebih keras dibanding siapapun di bengkel. Sedikit demi sedikit, hidupnya mulai berubah. Ia bisa membeli obat untuk ibunya tanpa berutang. Atap rumah yang bocor mulai diperbaiki. Ibunya mulai tersenyum lebih sering. Namun, di balik semua perubahan kecil itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang tumbuh dalam diri Bima, yaitu kepercayaan diri. Ia tidak lagi merasa dirinya anak miskin yang tidak punya masa depan. Kini, ia mulai percaya suatu hari ia benar-benar bisa menjadi orang sukses. Dan tanpa disadari, siapapun, perjalanan besar menuju kekayaan baru saja dimulai. Waktu berjalan cepat, Bima kini menjadi orang yang paling dipercaya di bengkel Pak Hendra. Bahkan, beberapa mekanik senior mulai segan padanya karena kemampuan dan kedisiplinannya. Namun, hidup tidak langsung menjadi mudah. Sepulang sekolah dan bekerja, Bima masih harus membantu ibunya berjualan malam hari di depan gang kecil dekat rel kereta. Saat sedang membereskan gorengan, ibunya memandang Bima dengan mata berkaca-kaca. Kamu capek, Nak? Bima tersenyum kecil. Capek itu biasa, Bu. Yang penting, hidup kita berubah. Ibunya terdiam. Dulu Bima adalah anak pendiam yang sering menunduk saat dihina orang. Sekarang, sorot matanya mulai berbeda. Lebih kuat, lebih tajam, dan penuh keyakinan. Malam itu setelah pulang dari bengkel, Bima duduk membaca buku bisnis pemberian Pak Hendra. Ia mulai belajar tentang investasi, pemasaran, dan cara membangun usaha. Semakin banyak ia membaca, semakin ia sadar bahwa dunia ini tidak berpihak pada orang malas. Dan untuk keluar dari kemiskinan, ia harus berani lebih lapar dibanding orang lain. Suatu sore sepulang sekolah, hujan turun deras. Bima berteduh di halte kecil, sambil membawa tas lusuhnya. Tak lama kemudian, seseorang datang berlari kecil, menghindari hujan. Itu Nisa. Gadis itu tampak terkejut melihat Bima. Kamu belum pulang. Bima menggeleng pelan. Hujannya deras. Untuk beberapa detik, suasana menjadi canggung. Lalu Nisa bicara pelan. Aku minta maaf soal Reno waktu itu. Bima tersenyum tipis. Udah biasa. Jawaban itu justru membuat hati Nisa terasa tidak enak. Karena ia sadar, tidak ada orang yang pantas terbiasa dihina.
Nisa memandang Bima diam-diam. Ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dari laki-laki itu. Meski miskin dan sederhana, Bima punya ketenangan dan tekad yang tidak dimiliki kebanyakan pria lain di sekolah mereka. "Kamu kerja tiap hari ya?" tanya Nisa. "Iya." "Capek nggak?" Bima tertawa kecil. "Kalau mau sukses, capek itu harus." Hujan masih turun deras. Dan tanpa disadari, percakapan sederhana itu mulai menumbuhkan sesuatu di hati Nisa. Suatu malam, Pak Hendra memanggil Bima ke ruangannya. "Ada pekerjaan tambahan buat kamu." Bima langsung mengangguk siap. Pak Hendra menjelaskan bahwa ada beberapa spare part mahal yang harus dikirim ke kota sebelah malam itu juga. Namun jalur yang dilewati terkenal rawan perampokan. "Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa," kata Pak Hendra. Namun Bima justru menjawab cepat. "Saya mau, Pak." Baginya, setiap kesempatan adalah jalan untuk naik lebih tinggi. Malam itu Bima berangkat menggunakan motor tua, membawa spare part dalam tas besar. Jalanan gelap dan sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam menemani perjalanan panjangnya. Namun di tengah perjalanan, dua motor tiba-tiba menghadangnya. Beberapa pria bertubuh besar turun sambil membawa besi. "Hei, turun!" Jantung Bima berdetak sangat keras. Tangannya gemetar, namun ia tahu jika barang itu hilang, kepercayaan Pak Hendra kepadanya juga akan hilang, dan itu tidak boleh terjadi. Salah satu preman mencoba merebut tas bawaan Bima, namun Bima mempertahankannya mati-matian. Perkelahian terjadi di tengah jalan gelap. Tubuh Bima dipukul berkali-kali hingga bibirnya berdarah. Tetapi ia tetap bertahan. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. "Aku nggak boleh kalah." Saat salah satu preman lengah, Bima langsung menendang motornya hingga jatuh. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri secepat mungkin. Motor tua yang dikendarainya melaju kencang membelah malam. Tangannya gemetar di setang. Napasnya memburu, namun matanya penuh api. Setelah berhasil sampai ke tujuan dan menyerahkan barang, Bima terduduk lemas di pinggir jalan. Wajahnya lebam, bajunya kotor. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa menjadi pria yang kuat, karena ia berhasil melindungi sesuatu yang berharga. Kepercayaan. Kepercayaan. Keesokan harinya, Pak Hendra terkejut melihat luka di wajah Bima. Apa yang terjadi? Bima menceritakan semuanya dengan tenang. Beberapa mekanik bengkel langsung kagum. Namun Pak Hendra justru diam lama. Tatapannya berubah serius. "Kamu tahu kenapa saya terus bantu kamu?" Bima menggeleng. Pak Hendra berjalan mendekat, lalu menepuk bahunya pelan. "Karena saya lihat diri saya waktu muda ada di dalam diri kamu." Bima terdiam. Dadanya terasa hangat. Lalu Pak Hendra berkata sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Bima seumur hidupnya. "Kalau kamu terus seperti ini, suatu hari kamu akan jauh lebih sukses daripada saya." Kalimat itu membuat api ambisi dalam diri Bima semakin besar. Dan sejak hari itu, ia mulai berhenti bermimpi kecil. Kini ia ingin menjadi orang kaya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuktikan kepada dunia bahwa hinaan tidak bisa menghentikan orang yang pantang menyerah. Sejak dipercaya mengurus stok dan keuangan bengkel, Bima mulai melihat banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Ia memperhatikan satu masalah besar. Banyak pelanggan mengeluh karena harus menunggu lama untuk spare part datang dari kota. Suatu malam, saat sedang menghitung stok barang, sebuah ide muncul di kepalanya. Kalau spare partnya dijual lewat online gimana ya? Saat itu, belum banyak bengkel kecil menggunakan internet untuk berjualan. Bima mulai mencari tahu lewat warnet murah dekat pasar. Ia belajar sendiri tentang cara menjual barang melalui internet, memotret produk, dan menawarkan jasa pengiriman. Malam demi malam ia habiskan di depan komputer tua warnet. Matanya merah karena kurang tidur. Namun pikirannya terus bekerja. Untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan peluang besar. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri bicara pada Pak Hendra. "Saya punya ide, Pak." Pak Hendra mengangkat alis. Bima menjelaskan semuanya dengan penuh semangat.
Awalnya, Pak Hendra hanya diam. Namun, semakin lama mendengar penjelasan Bima, senyum kecil mulai muncul di wajahnya. Kamu serius mau coba? Bima mengangguk. Mantap, saya yakin. Ini bisa bikin bengkel berkembang. Pak Hendra menatapnya beberapa detik. Lalu akhirnya, berkata pelan, baik. Kita coba. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil malam itu akan mengubah hidup Bima selamanya. Saat ide penjualan online mulai dijalankan, beberapa mekanik bengkel justru menertawakan Bima. Jualan motor lewat internet, emang ada yang beli? Ejek salah satu mekanik, yang lain ikut tertawa. Anak sekolah, sok pintar. Namun, Bima tidak membalas. Ia memilih fokus bekerja. Setiap malam ia memotret spare part satu persatu, menggunakan kamera bekas pinjaman teman warnet. Ia membuat daftar harga, menulis deskripsi barang, lalu mengunggahnya ke internet dengan koneksi lambat. Hari pertama, tidak ada pembeli. Hari kedua, masih sepi. Hari ketiga, tetap tidak ada. Namun Bima tidak menyerah. Ia terus mencoba. Karena ia percaya kesuksesan sering datang setelah orang lain berhenti berusaha. Hingga suatu pagi, saat sedang membersihkan bengkel, telepon toko tiba-tiba berbunyi. Salah satu pelanggan dari luar kota memesan spare part melalui internet. Bima langsung terdiam. Dadanya berdebar sangat keras. Itu pesanan pertama kita. Pak Hendra tersenyum bangga, dan sejak hari itu, semuanya mulai berubah perlahan. Pesanan demi pesanan mulai datang. Awalnya, hanya satu atau dua barang. Namun lama-kelamaan, semakin banyak pelanggan dari luar kota mengenal bengkel mereka. Penghasilan bengkel meningkat drastis. Para mekanik yang dulu menertawakan Bima mulai terdiam. Beberapa bahkan mulai menghormatinya. Suatu malam, Pak Hendra memanggil Bima ke ruangannya. Di atas meja sudah ada amplop coklat. Apa ini, Pak? Bagian keuntungan kamu. Bima membuka amplop itu perlahan. Matanya langsung membesar. Jumlah uang di dalamnya jauh lebih besar dibanding penghasilannya selama berbulan-bulan. Tangannya sampai gemetar. Dalam hidupnya, ia belum pernah memegang uang sebanyak itu. Pak, ini kebanyakan. Pak Hendra tersenyum kecil. Itu hasil kerja keras kamu. Malam itu, Bima pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Saat sampai rumah, ia langsung memberikan sebagian besar uang itu kepada ibunya. Ibunya sampai menangis haru. Kamu kerja terlalu keras, nak. Bima memegang tangan ibunya pelan. Semua ini baru awal, Bu. Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil dekat rel kereta itu dipenuhi harapan yang nyata. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan reuni kecil antar kelas. Bima awalnya tidak ingin datang, namun Nisa terus membujuknya. Saat akhirnya datang, banyak teman lama terkejut melihat perubahan dirinya. Meski masih sederhana, kini Bima terlihat lebih percaya diri. Namun Reno tetap sama. Ia datang memakai motor sport mahal dan pakaian bermerek. Saat melihat Bima, Reno tersenyum sinis. Masih kerja bengkel? Bima menjawab tenang. Ija. Reno tertawa kecil. Kasihan juga hidup kamu gak berubah-ubah. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman mendengar ucapan itu. Namun Reno belum selesai. Nisa pantas dapat cowok sukses, bukan tukang oli. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Bima menatap Reno tanpa emosi. Berbeda dengan dulu, kini ia tidak lagi merasa kecil. Karena diam-diam, ia tahu dirinya sedang berkembang jauh lebih besar daripada yang orang lain lihat. Dan penghinaan Reno justru semakin memperkuat tekadnya. Suatu hari nanti, ia ingin membuktikan siapa yang sebenarnya akan berhasil dalam hidup. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah sambil memandangi langit gelap. Suara kereta kembali melintas seperti biasa. Namun hidupnya kini mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia memikirkan semua hinaan yang pernah diterimanya. Tentang Reno, tentang orang-orang yang menganggap dirinya tidak akan sukses, tentang rasa malu
yang dulu sering membuatnya ingin menyerah. Lalu perlahan ia tersenyum kecil. Karena sekarang, ia tidak lagi takut pada masa depan. Bima mengepalkan tangannya kuat-kuat. Aku akan punya usaha sendiri, aku akan jadi orang besar. Aku akan angkat derajat ibu. Dan di tengah malam sunyi itu, seorang anak miskin mulai membangun mimpi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bisnis online bengkel berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Pesanan datang hampir setiap hari. Pak Hendra bahkan mulai kewalahan memenuhi permintaan pelanggan dari luar kota. Suatu pagi, seorang pria berpakaian rapi datang ke bengkel menggunakan mobil hitam mewah. Semua mekanik langsung memperhatikannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arman, pemilik toko spare part besar di kota. Aku dengar penjualan online kalian meningkat cepat, katanya sambil melihat Bima. Pak Hendra tersenyum bangga. Sebagian besar ide anak ini. Arman tampak terkejut. Masih muda, tapi pikirannya bagus. Mereka berbicara cukup lama di kantor, dan di akhir pembicaraan, Arman memberikan tawaran besar. Ia ingin bekerja sama memasok spare part dalam jumlah besar untuk dijual online ke berbagai daerah. Nilainya sangat besar. Jauh lebih besar dibanding penghasilan bengkel selama ini. Setelah Arman pergi, suasana bengkel mendadak sunyi. Beberapa mekanik bahkan tidak percaya. Pak Hendra memandang Bima dengan bangga. Kamu lihat, kadang satu ide bisa mengubah hidup seseorang. Jantung Bima berdebar keras. Ia merasa semakin dekat dengan mimpi besarnya. Semakin sukses Bima di bengkel, semakin banyak orang mulai iri padanya. Beberapa mekanik senior diam-diam tidak suka, karena Pak Hendra lebih percaya kepada anak muda seperti Bima. Salah satunya adalah Darto. Pria itu sudah lama bekerja di bengkel dan merasa posisinya tergeser. Suatu malam saat bengkel sepi, Darto berbicara sinis pada Bima. Kamu pikir karena Pak Hendra percaya sama kamu, hidup kamu langsung jadi hebat? Bima memilih diam, namun Darto semakin panas. Anak miskin tetap aja miskin. Kalimat itu membuat suasana menjadi dingin. Bima perlahan menatap Darto. Dulu ia mungkin hanya akan menunduk, namun sekarang berbeda. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Saya cuma fokus memperbaiki hidup. Jawaban tenang itu justru membuat Darto semakin kesal. Sejak malam itu, Darto mulai dayam-dayam mencari cara menjatuhkan Bima. Beberapa minggu kemudian, bengkel menerima pesanan spare part dalam jumlah sangat besar. Bima mengurus semuanya dengan teliti. Namun, saat barang dikirim, terjadi masalah besar. Beberapa spare part mahal hilang. Pelanggan marah besar. Kerugian mencapai jutaan rupiah. Semua orang panik. Pak Hendra langsung memeriksa gudang bersama para pekerja. Dan, tiba-tiba, Darto menunjuk Bima. Dia yang terakhir ngurus stok. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Bima. Bukan saya, jawab Bima tegas. Namun, bukti di catatan gudang menunjukkan nama Bima sebagai penanggung jawab terakhir. Pak Hendra terlihat sangat kecewa. Untuk pertama kalinya, tatapan kepercayaannya mulai goyah. Malam itu, Bima pulang dengan langkah lemas. Dadanya terasa sesak. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena ia takut kehilangan kepercayaan satu-satunya orang yang pernah percaya pada dirinya. Bima tidak bisa tidur semalaman. Ia terus memikirkan bagaimana barang itu bisa hilang. Dalam hatinya, ia yakin ada yang sengaja menjebaknya. Keesokan malam, setelah semua orang pulang, Bima diam-diam kembali ke bengkel. Ia memeriksa gudang sendirian, dan saat itulah ia mendengar suara dari belakang bengkel. Bima perlahan mendekat, matanya langsung membesar. Darto sedang memindahkan beberapa kotak spare part ke mobil pickup kecil. Bima langsung sadar. Jadi kamu pelakunya. Darto terkejut. Namun bukannya takut. Pria itu malah marah. Semua gara-gara kamu. Pak Hendra lebih percaya sama anak miskin kayak kamu daripada saya. Perkelahian hampir terjadi. Namun Bima segera mengambil foto dan merekam semuanya
menggunakan ponsel lamanya. Keesokan harinya, semua bukti ditunjukkan kepada Pak Hendra. Suasana bengkel langsung gempar. Pak Hendra sangat marah. Darto akhirnya dipecat saat itu juga. Sebelum pergi, pria itu menatap Bima penuh kebencian. Kamu belum menang. Namun Bima kini tidak lagi takut. Karena untuk pertama kalinya, ia berhasil melindungi nama dan harga dirinya sendiri. Setelah masalah selesai, Pak Hendra memanggil Bima ke kantornya. Pria tua itu terlihat menyesal. Maaf, karena sempat meragukan kamu. Bima menggeleng cepat. Wajar Pak. Pak Hendra tersenyum kecil. Lalu ia mengeluarkan map tebal dari laci. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Bima membuka map itu perlahan. Matanya langsung terkejut. Itu adalah rencana membuka toko spare part besar pertama mereka. Dan di bagian bawah, proposal, ada nama Bima sebagai partner usaha. Jantung Bima hampir berhenti. Saya? Partner? Pak Hendra mengangguk. Kamu pantas mendapatkannya. Mata Bima mulai berkaca-kaca. Dulu ia hanyalah anak miskin yang dihina semua orang. Kini, seseorang akhirnya menganggap dirinya layak menjadi bagian dari bisnis besar. Dan malam itu, perjalanan menuju kesuksesan sesungguhnya benar-benar dimulai. Pembangunan toko spare part pertama dimulai beberapa bulan kemudian. Lokasinya tidak terlalu besar, tetapi berada di pinggir jalan ramai dekat pusat kota. Bima hampir tidak percaya saat pertama kali melihat papan nama besar dipasang di depan toko, Wijaya Motor Parts. Dan di bagian kecil, bawah papan tertulis, partner. Bima Pratama, tangannya sampai gemetar, membaca namanya sendiri. Dulu, ia hanya anak miskin yang sering dihina di sekolah. Sekarang namanya terpampang di depan sebuah usaha besar. Pak Hendra berdiri di sampingnya, sambil tersenyum bangga. Ingat, ini baru awal. Bima mengangguk pelan. Namun, di dalam hatinya, api ambisinya semakin membesar. Ia mulai membayangkan memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti. Toko itu akhirnya resmi dibuka. Hari pertama sangat ramai. Pelanggan datang silih berganti. Bima bekerja dari pagi sampai malam tanpa berhenti. Tubuhnya lelah luar biasa. Tetapi senyum di wajahnya tidak pernah hilang karena untuk pertama kalinya ia bisa melihat hasil nyata dari semua penderitaan dan penghinaan yang dulu ia alami. Kabar tentang kesuksesan Bima mulai menyebar ke sekolah lamanya dan lingkungan sekitar. Banyak orang terkejut mendengar anak penjual gorengan kini menjadi partner usaha. Suatu sore, Reno datang ke toko bersama beberapa temannya. Ia terlihat masih sombong dengan pakaian mahal dan motor sportnya. Namun saat melihat Bima sibuk melayani pelanggan dan dihormati banyak orang, wajah Reno berubah. Ia tidak menyangka Bima berkembang secepat itu. Lumayan juga toko kamu, ucap Reno sambil tersenyum tipis. Bima menjawab santai. Masih belajar. Reno mencoba tertawa kecil, namun dalam hatinya mulai muncul rasa tidak nyaman. Karena orang yang dulu ia hina, kini perlahan mulai naik lebih tinggi darinya. Saat Reno pergi, beberapa pelanggan justru memuji Bima. Itu anak hebat ya. Masih muda, tapi sukses. Kalimat itu terdengar jelas di telinga Reno. Dan untuk pertama kalinya, pria sombong itu mulai merasa takut kalah. Beberapa minggu kemudian, Nisa mulai sering datang ke toko. Kadang hanya membeli oli, kadang sekadar mengobrol sebentar. Bima sebenarnya sadar, namun ia memilih tetap fokus bekerja. Suatu malam setelah toko tutup, Nisa membantu membereskan meja kasir. Kamu berubah banget sekarang, katanya pelan. Bima tersenyum kecil. Semua orang bisa berubah kalau dipaksa keadaan. Nisa memandangnya lama. Dulu ia mengira Bima hanya anak pendiam biasa. Namun sekarang, laki-laki itu terlihat berbeda. Lebih dewasa, lebih kuat, dan punya tujuan hidup yang jelas. Kamu pernah marah nggak sama aku? Tanya Nisa. Tiba-tiba, karena dulu aku nggak pernah bela kamu. Bima terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab pelan. Aku cuma kecewa sama keadaan hidupku waktu itu.
Jawaban itu membuat hati Nisa terasa hangat, sekaligus sedih. Karena ia sadar, Bima tidak pernah menyalahkan siapapun atas penderitaannya. Dan justru itu yang membuatnya semakin kagum. Saat bisnis mulai berkembang pesat, masalah baru muncul. Suatu pagi, beberapa debt collector datang ke toko. Mereka mencari Pak Hendra. Bima terkejut melihat suasana menjadi tegang. Ternyata Pak Hendra memiliki utang lama yang sangat besar. Sejak bisnisnya dulu, hampir bangkrut. Dan kini penagih utang mulai menekan mereka jika utang itu tidak dibayar. Dalam waktu dekat, toko bisa disita. Bima langsung terpukul. Ia tidak menyangka bisnis yang baru berkembang justru berada di ujung bahaya. Malam itu, Pak Hendra duduk sendirian di kantor dengan wajah lelah. "Aku nggak mau semua kerja keras kamu hancur gara-gara masalahku," katanya lirih. Bima terdiam. Ia melihat pria tua itu bukan hanya sebagai bos, tetapi seperti ayah sendiri. Dan saat melihat Pak Hendra hampir menyerah, Bima membuat keputusan besar dalam hidupnya. "Aku akan bantu selamatkan usaha ini, Pak." Pak Hendra menatapnya terkejut. "Kamu serius?" Bima mengangguk mantap. Apapun caranya. Untuk menyelamatkan bisnis, Bima mulai bekerja jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia mencari pelanggan baru, memperluas penjualan online, bahkan menawarkan kerjasama ke beberapa bengkel besar. Hampir setiap hari ia pulang lewat tengah malam. Tubuhnya semakin kurus karena kelelahan. Namun hasilnya mulai terlihat. Pendapatan toko meningkat drastis. Sedikit demi sedikit, utang mulai terbayar. Pak Hendra sampai tidak percaya melihat kerja keras Bima. "Kamu ini manusia atau mesin?" katanya sambil tertawa kecil. Namun di balik semua itu, Bima sebenarnya menyimpan ketakutan besar. Jika gagal, semua mimpi mereka akan hancur. Dan ia tidak ingin kembali menjadi anak miskin yang dipandang rendah semua orang. Karena kini, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah. Kerja keras Bima akhirnya mulai membuahkan hasil besar. Penjualan online mereka melonjak tajam. Nama toko mereka mulai dikenal hingga luar kota. Suatu pagi, Bima menerima telepon dari perusahaan distributor besar di Jakarta. Mereka tertarik bekerja sama setelah melihat perkembangan bisnis toko mereka di internet. Bima sampai beberapa detik tidak bisa bicara. Ini adalah kesempatan yang selama ini hanya berani ia impikan. Pak Hendra langsung tersenyum bangga saat mendengarnya. "Kamu harus pergi ke Jakarta." Bima terdiam. Ia belum pernah naik pesawat. Belum pernah pergi sejauh itu. Bahkan dulu ia hanya anak miskin yang takut masuk restoran mahal. Namun kini, ia akan bertemu perusahaan besar. Malam sebelum keberangkatan, ibunya menyiapkan makanan sambil menatap Bima penuh haru. "Ayahmu pasti bangga lihat kamu sekarang." Kalimat itu membuat dada Bima sesak. Ia memandang foto ayahnya yang sudah usang di dinding rumah kecil mereka. Dalam hati ia berjanji, ia akan terus melangkah lebih jauh lagi. Jakarta membuat Bima terpukau. Gedung tinggi, mobil mewah, hotel besar. Hotel besar. Semua terasa seperti dunia yang dulu sangat jauh dari hidupnya. Saat memasuki gedung perusahaan distributor, Bima sempat gugup melihat orang-orang berpakaian rapi dan berbicara tentang bisnis besar. Namun ia mengingat satu hal yang selalu diajarkan Pak Hendra. Jangan pernah merasa kecil di depan siapapun. Pertemuan bisnis berlangsung menegangkan. Awalnya, beberapa petinggi perusahaan memandang Bima sebelah mata karena usianya masih muda. Namun, ketika Bima mulai menjelaskan strategi penjualan online mereka, suasana berubah. Semua mulai serius mendengarkan. Bima berbicara dengan penuh keyakinan tentang pasar, pelanggan, dan peluang bisnis. Dan di akhir pertemuan, perusahaan itu resmi menawarkan kerja sama besar. Nilainya jauh lebih besar dibanding semua penghasilan mereka sebelumnya. Saat keluar dari gedung, Bima berdiri lama, memandangi langit kota Jakarta. Matanya berkaca-kaca, karena ia sadar, anak miskin dari rumah pinggir rel kereta itu, kini mulai memasuki dunia orang-orang besar. Sekembalinya dari Jakarta, Bima disambut banyak kabar baik. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ia mendengar ibunya batuk sangat keras
hingga jatuh di dapur. Bima langsung panik membawa ibunya ke rumah sakit. Dokter memeriksa cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Ibu kamu harus dirawat." Serius, Bima langsung lemas. Biaya pengobatan yang disebutkan dokter sangat besar. Meski bisnis mulai berkembang, jumlah itu tetap terasa berat saat melihat ibunya terbaring lemah di rumah sakit. Semua kenangan masa kecil kembali muncul di kepala Bima. Tentang hidup miskin, tentang rasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima merasa takut gagal lagi. Kabar kesuksesan Bima semakin menyebar luas. Banyak orang yang dulu merendahkannya mulai berubah sikap. Tetangga yang dulu sering menghina ibunya kini tiba-tiba ramah. Bahkan beberapa teman sekolah lama mulai menghubunginya. Namun yang paling terkejut adalah Reno. Bisnis keluarga Reno ternyata mulai mengalami masalah besar. Ayahnya terlilit utang akibat investasi gagal, motor sport, dan gaya hidup mewah. Reno perlahan mulai hilang. Suatu sore, Reno datang ke toko Bima sendirian. Wajahnya tidak lagi sesombong dulu. "Aku dengar bisnis kamu maju banget," katanya pelan. Bima hanya tersenyum tipis. Reno tampak menunduk sesaat sebelum akhirnya berkata, "Dulu, aku sering keterlaluan sama kamu." Untuk beberapa detik, suasana menjadi sunyi. Bima menatap pria yang dulu paling sering menghinanya. Namun anehnya, ia tidak lagi merasakan dendam sebesar dulu. Karena kini, hidupnya sudah jauh berubah, dan orang yang benar-benar sedang kalah bukan lagi dirinya. Beberapa bulan kemudian, utang Pak Hendra akhirnya hampir lunas. Bisnis mereka berkembang sangat pesat. Mereka membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Nama Bima mulai dikenal banyak pengusaha muda di kota. Namun di tengah semua pencapaian itu, Bima tetap sering pulang ke rumah kecil dekat rel kereta. Ia duduk di depan rumah sambil memandangi kereta malam lewat seperti dulu. Karena tempat itu mengingatkannya pada satu hal penting. Ia berasal dari bawah, dan ia tidak boleh lupa bagaimana rasanya dihina saat miskin. Malam itu, Bima memandang langit gelap sambil tersenyum kecil. Dulu ia hanya ingin keluar dari kemiskinan. Namun sekarang, ia ingin membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kerajaan bisnis. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Dalam waktu 2 tahun, hidup Bima berubah sangat drastis. Toko spare part kecil mereka kini berkembang menjadi jaringan bisnis besar dengan beberapa cabang di berbagai kota. Gudang baru dibangun. Puluhan karyawan bekerja di bawah perusahaan mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Bima membeli mobil dari hasil kerja kerasnya sendiri. Saat membawa mobil itu pulang ke rumah kecil dekat rel kereta, ibunya sampai menutup mulut karena tidak percaya. "Ini punya kamu." Bima tersenyum sambil mengangguk. Air mata ibunya langsung jatuh. Dulu mereka bahkan kesulitan membayar listrik. Kini anaknya mulai menjadi orang sukses. Namun meski hidupnya berubah, Bima tetap memilih tinggal bersama ibunya di rumah sederhana itu. Karena ia tidak ingin melupakan dari mana semuanya dimulai. Malam itu, ia duduk sendiri di dalam mobil sambil memandangi langit. Perasaan bangga bercampur takut memenuhi pikirannya. Karena semakin tinggi seseorang naik, semakin besar juga ujian yang datang. Sejak sukses, banyak orang mulai mendekati Bima, termasuk beberapa perempuan yang dulu bahkan tidak pernah melirik dirinya. Namun perhatian paling jelas datang dari Nisa. Hubungan mereka semakin dekat. Nisa sering membantu mengurus administrasi bisnis dan menemani Bima saat bekerja hingga malam. Suatu malam setelah makan bersama di warung sederhana, Nisa memandang Bima lama. "Kamu sekarang udah beda banget." Bima tertawa kecil. "Maza?" "Iya. Tapi satu hal yang gak berubah." "Apa? Kamu masih tetap jadi Bima yang dulu?" Jawaban itu membuat suasana menjadi hangat. Nisa sebenarnya sudah lama menyukai Bima. Namun dulu, ia terlalu takut mendekati laki-laki yang selalu dihina orang. Dan kini saat melihat Bima berdiri kuat setelah melewati semuanya, perasaannya semakin dalam. Di bawah lampu jalan malam itu, untuk pertama kalinya, Bima mulai membuka hatinya kembali.
Kesuksesan besar mereka mulai menarik perhatian banyak pesaing bisnis. Salah satu perusahaan spare part besar merasa terancam oleh perkembangan usaha Bima dan Pak Hendra. Masalah mulai muncul. Beberapa pelanggan penting tiba-tiba membatalkan kerjasama. Pengiriman barang sering terlambat tanpa alasan jelas. Bahkan muncul rumor buruk di internet yang mencoba menjatuhkan reputasi perusahaan mereka. Bima langsung sadar. Ada seseorang yang sengaja menyerang bisnis mereka. Suasana kantor mulai tegang. Beberapa karyawan takut perusahaan akan jatuh. Namun, Bima justru semakin tenang. Karena ia sadar, dunia bisnis memang keras, dan orang sukses harus siap diserang kapan saja. Suatu malam, ia berdiri di ruang kantor sambil memandangi kota dari jendela. Lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau mau jadi besar, aku harus lebih kuat dari semua ini." Di tengah masalah bisnis yang semakin berat, Bima menerima pukulan paling menyakitkan. Salah satu manajer kepercayaannya ternyata dayam-dayum bekerja sama dengan kompetitor. Data pelanggan bocor. Strategi bisnis mereka dijual. Kerugian perusahaan mencapai angka sangat besar. Saat mengetahui hal itu, seluruh tubuh Bima terasa panas. Ia tidak marah karena uang. Ia marah karena dikhianati. Pria yang ia percaya selama ini ternyata menusuk dari belakang demi uang. Pak Hendra sampai terlihat sangat terpukul. Namun kali ini, Bima mengambil alih semuanya. Ia mengumpulkan seluruh tim di kantor pusat. Tatapannya tajam dan penuh wibawa. Mulai hari ini, kita perbaiki semuanya. Kita nggak akan jatuh cuma karena satu pengkhianat. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat sosok baru dalam diri Bima. Bukan lagi anak miskin pekerja keras, tetapi seorang pemimpin besar. Setelah berbulan-bulan menghadapi tekanan, perlahan bisnis mereka mulai stabil kembali. Bima berhasil menyelamatkan perusahaan, bahkan reputasinya justru semakin kuat. Karena banyak orang kagum pada caranya menghadapi masalah. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Bima mengajak Nisa pergi ke tempat sederhana dekat jembatan rel kereta. Tempat itu adalah saksi masa lalunya, tempat ia dulu sering menangis sendirian setelah dihina orang. Angin malam berhembus pelan, lampu kota terlihat dari kejauhan. Bima menatap Nisa lama sebelum akhirnya berkata, "Aku dulu selalu takut gak bisa bahagiain siapapun." Nisa tersenyum kecil. "Tapi sekarang kamu udah berhasil." Bima menggeleng pelan. "Belum. Masih banyak mimpi yang mau aku capai." Lalu perlahan, ia menggenggam tangan Nisa. "Dan aku harap kamu ada di samping aku sampai semua itu tercapai." Mata Nisa langsung berkaca-kaca, dan di tengah suara kereta malam yang melintas, dua hati yang sama-sama pernah terluka mulai berjalan menuju masa depan bersama. Nama Bima kini mulai dikenal luas. Beberapa media lokal menulis kisah hidupnya sebagai inspirasi. Dari anak penjual gorengan menjadi pengusaha sukses. Foto dirinya bahkan terpampang di majalah bisnis kota. Saat melihat semua itu, Bima hanya tersenyum kecil. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu seberapa sakit perjalanan yang ia lalui untuk sampai di titik ini. Perusahaannya berkembang sangat cepat. Mereka kini memiliki gudang besar, kantor modern, dan jaringan distribusi ke berbagai daerah. Puluhan karyawan bekerja di bawah kepemimpinannya. Bahkan banyak orang mulai memanggilnya Pak Bima, sebuah panggilan yang dulu terasa mustahil untuk dirinya. Suatu pagi, Bima datang ke kantor pusat baru mereka. Gedung itu tinggi dan megah. Karyawan langsung menyambutnya dengan hormat. Namun, di tengah semua kemewahan itu, Bima tiba-tiba teringat rumah kecil dekat rel kereta. Tempat ibunya menggoreng bakwan sejak subuh. Tempat ia pernah menangis karena dihina orang. Dan kenangan itu membuatnya sadar. Ia tidak boleh berubah menjadi sombong, karena ia tahu rasanya berada di bawah. Suatu sore, sekretaris Bima memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin bertemu. Saat pintu ruangannya dibuka, Bima langsung terdiam. Itu Darto, pria yang dulu menjebaknya di bengkel. Namun kini, penampilannya jauh berbeda. Wajahnya terlihat tua dan lelah. Pakaiannya kusam, tidak ada lagi sorot arogan seperti dulu.
Aku cuma mau minta maaf, katanya pelan. Suasana ruangan menjadi sunyi. Darto mengaku hidupnya hancur setelah dipecat. Ia gagal bekerja di banyak tempat. Keluarganya berantakan, dan sekarang ia datang karena banner-banner tidak punya siapa-siapa lagi. Aku iri sama kamu waktu itu, ucapnya sambil menunduk. Bima memandang pria itu cukup lama. Dulu ia pernah sangat membenci Darto. Namun, sekarang, ia justru merasa iba. Karena hidup sudah menghukum pria itu jauh lebih keras daripada dendam. Apapun, tanpa banyak bicara, Bima membuka laci, lalu memberikan sebuah amplop. Mulai hidup baru. Darto menatapnya tidak percaya. Kenapa kamu bantu aku setelah semua yang aku lakuin? Bima tersenyum kecil. Karena aku tahu rasanya hidup susah. Mata Darto langsung berkaca-kaca. Dan hari itu, Bima sadar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal kaya, tetapi tentang tidak menjadi jahat saat akhirnya punya kekuasaan. Di tengah kesuksesan besar yang diraih, cobaan terbesar akhirnya datang. Suatu malam, ibunya tiba-tiba pingsan di rumah. Bima panik luar biasa. Ia langsung membawa ibunya ke rumah sakit terbaik di kota. Dokter melakukan pemeriksaan panjang, dan hasilnya membuat dunia Bima terasa runtuh. Penyakit ibunya ternyata jauh lebih serius dari yang mereka kira selama ini. Bima duduk diam di lorong rumah sakit. Tangannya gemetar. Ia rela kehilangan seluruh hartanya, asal ibunya tetap hidup. Karena perempuan itulah satu-satunya alasan dirinya bertahan sejak kecil. Saat masuk ke ruang perawatan, ibunya tersenyum lemah. Kamu jangan sedih. Namun air mata Bima justru jatuh. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pengusaha besar, ia merasa seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan rumahnya. Kabar tentang kesuksesan Bima semakin besar. Ia bahkan diundang menjadi pembicara di sekolah lamanya, tempat yang dulu penuh hinaan untuk dirinya. Saat memasuki aula sekolah, langkah Bima terasa berat. Semua kenangan lama kembali muncul, tentang ejekan, tentang rasa malu, tentang hari-hari saat ia dianggap tidak akan berhasil. Kini, guru-guru menyambutnya dengan bangga, para siswa memandangnya kagum, bahkan Reno berdiri di belakang aula dengan wajah penuh penyesalan. Di atas panggung, Bima memandang seluruh ruangan perlahan, lalu ia berkata pelan, "Dulu saya sering dihina karena miskin." Suasana langsung hening. Tapi saya belajar satu hal, kemiskinan bukan akhir hidup seseorang. Yang menghancurkan masa depan adalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Beberapa siswa mulai terharu mendengar kata-katanya. Dan di saat itu, Bima akhirnya berhasil menaklukkan tempat yang dulu pernah menghancurkan harga dirinya. Malam itu setelah acara sekolah selesai, Bima kembali duduk di dekat rel kereta seperti dulu. Namun, kini semuanya berbeda. Ia datang menggunakan mobil mewah, memakai jas mahal, dan dikenal banyak orang. Namun, tempat itu tetap membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Nisa datang menghampirinya pelan. "Kamu masih suka kesini ya?" Bima tersenyum kecil. "Tempat ini ngingetin aku siapa diriku sebenarnya." Kereta malam kembali melintas dengan suara gemuruh yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Bima memandang lampu kota di kejauhan. Dulu, semua itu terasa mustahil untuk dicapai. Namun sekarang, sebagian besar mimpinya sudah menjadi kenyataan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Karena masih ada satu hal yang paling ia inginkan, membuat ibunya benar-benar bahagia sebelum semuanya terlambat. Perusahaan Bima kini berada di puncak kesuksesan. Namun, saat semuanya terlihat sempurna, cobaan terbesar kembali datang. Salah satu perusahaan besar nasional mencoba mengambil alih seluruh jaringan bisnis mereka. Mereka menawarkan harga fantastis. Banyak investor menyuruh Bima menerima tawaran itu. "Ini kesempatan jadi lebih kaya lagi," kata salah satu partner bisnis. Namun, Bima menolak. Karena perusahaan itu bukan sekadar bisnis baginya. Itu adalah bukti perjuangan hidupnya. Penolakan itu membuat perusahaan besar tersebut marah. Mereka mulai menyerang bisnis Bima
habis-habisan. Harga pasar dimainkan. Distribusi dipersulit. Bahkan, beberapa relasi bisnis mulai dibujuk meninggalkan perusahaan Bima. Situasi menjadi sangat tegang. Para direksi mulai panik. Namun di ruang rapat besar itu, Bima berdiri dengan tatapan tenang. Kita nggak bangun semua ini untuk menyerah sekarang. Suasana mendadak diam. Semua mata tertuju kepadanya. Dan untuk pertama kalinya, anak miskin yang dulu sering dihina itu, kini benar-benar menjadi pemimpin besar. Selama berminggu-minggu, Bima hampir tidak pulang. Ia bekerja siang malam, menyusun strategi baru. Ia menemui pelanggan satu persatu, memastikan para karyawan tetap percaya pada perusahaan. Dan yang paling penting, ia menjaga agar semua orang tidak kehilangan harapan. Pak Hendra memperhatikannya dengan mata bangga. Kamu sekarang jauh lebih hebat dari saya. Namun, Bima hanya tersenyum kecil. Baginya, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa pria tua itu. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Bima mengambil keputusan besar. Ia meluncurkan sistem distribusi digital baru yang jauh lebih cepat dan murah dibanding kompetitor. Pasar langsung gempar. Penjualan mereka melonjak tajam. Perusahaan besar yang mencoba menghancurkan mereka mulai kehilangan pelanggan. Dan perlahan, Bima memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Malam itu seluruh kantor bersorak, merayakan kemenangan. Namun Bima hanya duduk diam, sambil memandangi foto lama dirinya bersama ibunya. Karena jauh di dalam hatinya, ada satu kemenangan yang lebih penting daripada uang dan bisnis. Beberapa bulan kemudian, Bima akhirnya membawa ibunya ke sebuah rumah besar di kawasan yang tenang dan indah. Ibunya terlihat bingung saat mobil berhenti di depan gerbang rumah mewah itu. Kenapa kita kesini? Bima tersenyum pelan. Karena ini rumah ibu. Ibunya langsung terdiam. Matanya perlahan berkaca-kaca. Rumah itu sangat indah. Halaman luas, taman bunga, dapur besar, dan kamar nyaman yang dulu bahkan tidak pernah berani mereka impikan. Ibunya menangis sambil memegang tangan Bima erat. Kamu benar-benar berhasil, nak. Bima ikut menahan air mata. Karena semua perjuangan, hinaan, dan rasa sakit selama bertahun-tahun akhirnya terbayar di momen itu. Namun hal paling membuat Bima bahagia bukan rumah mewah itu, melainkan melihat senyum ibunya yang akhirnya benar-benar tenang. Beberapa waktu kemudian, Bima melamar Nisa, bukan di restoran mewah, bukan di hotel mahal, tetapi di dekat rel kereta, tempat semua perjuangan hidupnya dimulai, tempat yang menjadi saksi air mata, hinaan, dan mimpi-mimpinya sejak kecil. Malam itu angin bertiup pelan. Lampu kota berkilau dari kejauhan. Bima menggenggam tangan Nisa sambil berkata, aku mungkin bukan laki-laki sempurna, tapi aku janji akan terus berjuang buat bahagiain kamu. Air mata Nisa langsung jatuh, dan tanpa ragu, ia menerima lamaran itu. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun hangat. Pak Hendra hadir dengan mata penuh kebanggaan. Ibunya tersenyum bahagia sepanjang acara. Dan untuk pertama kalinya, setelah perjalanan panjang hidupnya, Bima merasa benar-benar pulang. Beberapa tahun kemudian, Bima berdiri di lantai paling atas gedung perusahaannya. Ia memandangi kota besar yang dulu terasa begitu jauh dari hidupnya. Kini semuanya berubah. Ia memiliki bisnis besar, keluarga bahagia, dan kehidupan yang dulu hanya bisa ia impikan. Sambil duduk di depan rumah reyot dekat rel kereta. Namun satu hal tidak pernah berubah. Bima tetap mengingat rasa sakit saat dihina karena miskin. Dan justru rasa sakit itulah yang membuatnya terus kuat hingga hari ini. Di meja kantornya masih tersimpan foto lama rumah kecil masa kecilnya, sebagai pengingat bahwa kesuksesan terbesar bukan tentang kaya, tetapi tentang mampu bangkit saat dunia menganggap kita tidak akan pernah berhasil. Bima tersenyum kecil sambil memandang langit sore. Karena akhirnya, anak miskin yang dulu ditertawakan semua orang itu berhasil menang melawan hidup.